Saat itu Songyan sedang makan bersama keluarganya. Namun Zhai Miao kembali membahas dan terus saja menjelek-jelekan Sukin sampai akhirnya Songyan memberitahu mereka jika Sukin tidak seburuk itu. Bahkan Sukin adalah gadis yang sangat lemah karena ia selalu berada dalam ketakutan dan tidak memiliki keberanian sama sekali. Kemudian bibinya juga mengatakan bahwa Sukin memang tidak pantas bersama Songyan dan malah menyebut Limeng rekan kerja Songyan lebih cocok jadi pendampingnya. Ketika Songyan pergi, bibinya langsung menyusul Songyan untuk memberikan sebotol susu kedelai sembari meminta agar perkataan Zhai Miao tadi tidak dimasukkan ke dalam hati dan minta Songyan untuk bisa secepatnya menyelesaikan masalahnya. Saat berada di pinggir jalan tak lama Limeng sudah ada di sana dan menawarkan tumpangan pada Songyan. Selama perjalanan mereka saling mengobrol, ternyata Limeng lewat di sana karena ia sedang membeli makanan kesukaannya. Ketika berhenti di lampu merah mobil Sukin dan Songyan berpapasan. Sukin pun langsung menyapanya, namun ketika melihat Limeng ada di samping Songyan, Sukin terlihat sedikit cemburu. Ternyata Limeng juga menyukai Songyan, namun ia bersikap santai dan tidak terlalu mengejar Songyan, karena Limeng mengetahui jika Songyan masih menyukai Sukin. Di rumah sakit Sukin dan si Jia sedang mengurus anak kecil itu. Mereka juga memberikannya semangat, karena hari itu mereka sudah mau berpisah. Setelah itu Sukin kedatangan pasien sesak nafas. Namun pemeriksaan yang Sukin lakukan, keluhan yang dialami pasien tersebut bukanlah sebuah penyakit, namun ada yang bermasalah dengan mental dan pikirannya. Hal itu diketahui oleh direktur. Alhasil ia juga membantu memeriksa pasien itu, dan ternyata hasil pemeriksaan yang dilakukan direktur sama seperti yang Sukin lakukan. Akhirnya hubungan mereka pun mulai membaik. 作为医生，我们不仅仅要懂得看病。 Di sisi lain, para tim damkar sedang menjalankan tugas mereka. Kali ini mereka akan menyelamatkan mahasiswa yang tersesat ketika melakukan pendakian gunung. Pada scene yang berbeda, Yan Chen sudah menjemput Sukin di rumah sakit. Sukin pun akhirnya meminta maaf kepada Yan Chen karena sudah marah kepadanya. Mereka juga berjalan-jalan sembari mengobrol satu sama lain. Sementara itu tim damkar masih melakukan penyelamatan, namun ketika penyelamatan berlangsung ada satu orang mahasiswa yang membutuhkan penanganan langsung, Songyan pun langsung menghubungi Sukin untuk meminta bantuannya. Sukin pun memberitahu apa yang harus Songyan lakukan. Lalu ketika mereka akan kembali ke posko, kejadian buruk pun terjadi pada Junping. Karena jalanan yang licin dan terjal, ia terperosok ke jurang dan kakinya terjepit di antara bebatuan. Songyan pun dengan cepat langsung berusaha menyelamatkannya. Bahkan Songyan terus berusaha menghangatkan Junping ketika suhu di sana sedang sangat dingin. Di sisi lain, Sukin sangat mengkhawatirkan keadaan Songyan sampai ia mengirim beberapa pesan untuk Songyan. Saat itu Songyan dan Junping sedang menunggu bala bantuan. Tak berselang lama para anggotanya datang dan langsung berusaha menyelamatkan mereka berdua. Mereka pun berhasil terselamatkan dan berkumpul kembali bersama anggota tim damkar yang lainnya. Lalu mereka pun kembali pulang. Di perjalanan, Jiang Yu baru merasa betapa sulitnya menjadi anggota damkar. Namun Songyan malah memuji usaha yang Jiang Yu lakukan di misi mereka saat itu. Jiang Yu juga sangat bangga dengan dirinya yang bisa sampai di titik tersebut. Kemudian Songyan baru membalas pesan dari Sukin agar ia tidak mengkhawatirkan dirinya karena ia sudah kembali.